Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amanda Bulaneila dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan nomor NPM 2375803. Nah, pada video sebelumnya itu di part 1 saya sudah melakukan membangun topologi dan juga konfigurasi IP dan pada seluruh router di region 1 dan region 4. Nah, hasilnya jadi setiap router yang berada di network yang sama itu bisa saling terhubung. Nah, ini sukses. Sedangkan router yang berbeda network itu tidak dapat saling terhubung. Nah, fail dia. Akan tetapi jika router yang berada di satu network itu saling terhubung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini jadi caranya adalah untuk mengonfigurasi supaya router yang berbeda network ini bisa saling terhubung adalah dengan menggunakan OSPF, karena OSPF itu berguna untuk mengirim data antar jaringan di satu jaringan yang sama. Nah, di sini kan pada region 2 itu networknya adalah 172.16. Nah, di sini juga sama seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan mulai untuk konfigurasi OSPF. Akan tetapi di sini pada bagian router 1 dan router 7 itu belum terhubung dengan server yang berada di sebelah kiri ini. Jadi di sini akan saya konfigurasikan terlebih dahulu. Dua. Nah, lalu di sini 10.0.0.1. Mohon maaf sebentar. Nah, seperti ini. Lalu di sini itu ke interface gigabit 0/0 ya pada router 1.2. Interface gigabit 0/0. IP address 172.10.0.02 ya. 1 dong. Ya, dia satu network. Shutdown. Oke, sudah hidup. Kita juga tambahin di sini. Nah, ini pada router 1.2 gigabit Ethernet 0/0 10.0.0.1. Lanjut di bagian server 3.com 20.0.0.0.2 255.255.0 20.0.0.1 ya. Nah, di sini interface gigabit 0/1 ya. IP address 20.0.0.1. Nah, sudah. Lanjut ke bagian sini. Bentar. Di sini 0/1 20.0.0.1. Kita lanjut di sini 30.0.0.2 255.255. Oke, di sini 30.0.0.1. Nah, ini di interface gigabit Ethernet 0/0 ya. IP address 172.18.16. Oh dong, salah. 30.0.0.1. No shutdown.
Oke, di sini kalau tadi 30 berarti sekarang 42. 40,0001. Shoot down. Oke. Itu tadi router 7 ya. Router 7. Nah, di sini. Terus 0. Oh, salah. 40,0001. Nah, kemudian setelah kita konfigurasi IP-nya di sini, itu sudah bisa ping. Nah, sukses. Sekarang kita akan konfigurasi OSPF supaya server ini dapat berkomunikasi dengan router di region lainnya, di region ini juga. Tetapi karena di sini masih berbeda network, karena di server ini dia ditanamin networknya adalah 10.0.0.0 dan router 2 itu tidak ada network 10.0.0.0, jadi makanya dia fail. Maka dari itu kita memerlukan konfigurasi OSPF supaya perangkat yang berbeda network itu tetap bisa saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi karena konfigurasi OSPF tersebut. Kita mulai dari router 1.2, exit dulu. Nah, ini kita kasih hostname dulu kayaknya. Router 1.2. Oke. Nah, kemudian baru kita bisa konfigurasi OSPF 1. Router OSPF 1, kemudian masukin router ID-nya. Nah, di sini saya akan masukin router ID-nya yaitu 222 salah 1. Nah, seperti itu. Baru kita lihat bahwa router 1.2 ini terhubung ke network mana saja, yaitu terhubung ke network 10.0.0.0, kemudian network 20.0.0.0, dan juga network 172.16.2 dan 172.16.4. Oke. Network 10.0.0, kemudian kita masukin wildcast-nya. Nah, lalu kita harus hubungkan bahwa setiap jalur ini harus terhubung ke area 0 atau backbone. Karena kenapa? Karena area 0 ini merupakan jalur utama yang menghubungkan setiap area lainnya di jaringan. Nah, sudah. Lalu kita lanjut ke network 20 ya, teman-teman. Ke network 20. Lalu ke network 172.16.2 ya. Lalu ke network 172.16.4. Oke. Nah, sudah. Kita lihat apakah sudah berhasil konfigurasi OSPF-nya dengan show running config section OSPF ya. Nah, sini sudah ada bahwa router 1.2 ini sudah membuat sudah dikonfigurasi OSPF-nya ke network 10, 20, kemudian 172.16.2 dan 172.16.4. Nah, kita lanjut lagi ke router 2. Nah, untuk di sini itu kita belum konfigurasi interface-nya, jadi kita tambahin dulu mungkin ya. Di sini 50 deh. 50 di sini. 51. Di sini 50. Di sini 51. Nah, di sini juga.
51, 52, 53, 54. Ini 54 dan di sini 55 ya. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini kan nggak ada yang tabrakan IP-nya ya. Nah, di sini kita konfigurasi dulu IP atau dari network ke interface gigabit Ethernet 0/3/0. Interface gigabit Ethernet 0/3/0, IP address 172.16.50.1 ya. No shutdown. Oke. Kita tambahin ini di router 2 ke G0 172.16.50.1 ya. 50.1. Berarti di sini interface berapa ini? Gigabit Ethernet 0/3/0. IP address 172.16.50.2 ya. Nah, shutdown. Oke, sudah terhubung. Kita lanjut ke bagian sini. Exit interface gigabit Ethernet 0/2/0. IP address 172.16.51.2. No shutdown. Oke. Nah, untuk bagian ini itu ke atas 020 juga. Enable configure terminal interface gigabit Ethernet 0/2/0. IP address 172.16.51.1. No shutdown. Oke. Nah, udah terhubung juga. Kita config di sini dulu kali ya. Ini tadi router 2 udah. Ini router berapa nih? 3. Router 3 interface G020 172.16.51.1. Oke. Nah, ini sudah. Kita lanjut tadi konfigurasi OSPF-nya di sini ya. Nah, untuk konfigurasi OSPF sama seperti sebelumnya, yaitu kita masuk dulu ke mode router OSPF 1. Nah, kemudian kita masukin router ID-nya, yaitu di sini 222.2. Kemudian baru kita bisa tentuin network yang terhubung ke router 2.2 ini. Nah, di sini router 2.2 itu terhubung ke 2, 3, 4, 5. Nah, 5 network ya. Kita masukin satu-satu. Pertama ke network 2 dulu, 172.16.2.0 ya. Area 0. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke network 5 ya. 172.16.5.0.0.0/255. Area 0. Kemudian network 8 ya. 172.16.8.0.0.0/255 area 0. Lalu network 1 172.16.1.0.0.0/255 area 0. Dan 50 yang barusan kita config ya. 172.16.50.0.0.0/255 area 0. Oke. And write memory. Nah, sudah. Nah, di sini kita sudah konfigurasi pada bagian router 1 dan router 2 konfigurasi OSPF-nya.
Apakah sudah berhasil? Nah, sudah sukses ya. Jadi walaupun router 2 ini tidak terhubung langsung dengan server dan berbeda network, ini karena kita sudah konfigurasi OSPF-nya, jadi mereka bisa saling terhubung walaupun berbeda network, karena masih nah, konfigurasi OSPF ini cocok untuk perangkat yang berada di dalam satu jaringan. Seperti ini kan pada region 2 itu satu jaringan. Nah, nanti jika perangkat pada region 2 ingin terhubung ke perangkat di region 4, itu kita bisa konfigurasi BGP di sini. Karena kalau konfigurasi BGP itu konfigurasi yang digunakan untuk mengirim data yang dengan jumlah lebih besar, karena dia bisa kirim data antar jaringan. Seperti itu. Di sini kan berbeda network ya, sudah berbeda. Di sini 172.16, di sini 172.18. Nah, tadi saya sudah sampai ke router 2, lanjut ke router 3. Kemudian seperti biasa masuk ke mode router OSPF 1, kemudian masukin router ID-nya, terus baru masukin networknya. Nah, di sini network yang terhubung ke router 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 network ya. Dari yang pertama dulu kita ke arah 1 dulu mungkin ya. Ke arah 1 network 172.16.1.0 255 area 0. Kemudian network 172.16.9.0.0.0 255 area 0. Lalu dari 9 ke 6 ya. Network 172.16.0.0.0.255 area 0. Lalu ke network 3 172.16.3.0.0.0.255 area 0. Lalu ke sini ke area atas network 172.16.50.0.0.0.255 area 0. Oke. Nah, di sini pada router 3 juga sudah kita konfigurasi OSPF-nya. Nah, untuk mengecek apakah konfigurasi SPF itu yang kita lakukan sudah berhasil atau belum, itu dengan menggunakan komen show running config section OSPF. Nah, di sini sudah terlihat bahwa router 3.2 ini sudah terhubung ke 1, 2, 3, 4, 5 jaringan sesuai dengan di sini. Nah, coba kita tes dari router 3 ke server apakah sudah berhasil. Nah, sudah sukses ya. Artinya konfigurasi OSPF-nya sudah berhasil nih. Nah, sudah sukses. Oke, kita lanjut ke router 4. Masukin ke mode OSPF 1, router ID-nya. Nah, di sini 2.2.24. Baru ke networknya. Nah, di sini kita lihat router 4 ini terhubung ke banyak jalur, yaitu ke router 4, 5, 9, 7, 14, dan 11. Kita tetap harus config satu-satu. Network 172.16.4.0 255 area 0. Kemudian lanjut ke network 11. 11.0.0.0.255 area 0. Lanjut ke 14 network 172.16.14.0.0.0.255 area 0. Lalu ke 7 network 172.16.7.0.0.0.255 area 0. Lalu ke 9 network 172.16.9.0.0.0.255 area 0. Nah, ini ke area 5 network 172.16.9.0.0.255
255 area 0. Oke. Nah, udah, kita cek lagi show running config section OSPF. Nah, di sini sudah terlihat bahwa router 4.2 ini terhubung ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaringan ya. Nah, coba kita cek apakah bisa. Kita coba dari sini ke sini. Sukses? Masih fail. Oh, karena router 6 belum dikonfigurasi OSPF-nya. Maaf. Nah, ini sudah sukses ya. Kita lanjut ke router 5 dulu. Enable configure terminal. Lalu router OSPF 1. Router ID 2225 networknya. Kita lihat di sini router 5 terhubung ke network mana saja, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 network. Pertama ke 10 dulu kali ya. 10 172 16 10 titik 0 0 0 255 area 0. Oke. Kemudian ke network 6 ya. 172 16 6 titik 0 0 0 0 255 area 0. Lalu ke 8 network 172 16 8 titik 0 0 0 0 255 area 0. Lalu ke 7 dan ke 15 lalu ke 12 and write memory. Kita cek show running config section OSPF 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah terhubung ya. Lanjut ke router 6. Nah, untuk router 6 ini kita perlu konfigurasi OSPF-nya hanya ke bagian region 2 saja. Untuk jalur yang menuju ke region 4 ke arah interface gigabit Ethernet 0/1/0 dan juga interface gigabit Ethernet 0/3/0 itu tidak perlu kita konfigurasi OSPF-nya karena nanti kita akan konfigurasi BGP pada bagian sini ya. Jadi pada bagian router yang di tengah yang terhubung langsung ke router region lain ini akan kita konfigurasi BGP. Oke. Langsung saja enable configure terminal. Terus router OSPF 1 router ID 2226 networknya adalah ini ya 3 dan 10 ya 172 16 3 0 0 0 0 255 area 0 dan 10 ya and write memory. Oke. Kita cek apakah sudah berhasil. In progress. Oke. Masih fail. Kenapa ini kok fail? Kalau ke sini apakah sudah sukses? Oke, sudah sukses. Di sini ke sini sudah sukses juga. Kita coba lagi ke router 6. Nah, sudah sukses. Kita coba dari server. Nah, sudah sukses ya. Kita lanjut ke router berapa nih? 4 sudah kan? Nah, 4 sudah. Kita lanjut ke 7 dulu ya. Enable configure terminal. Lalu ke router OSPF 1. Router ID 2227. Lalu networknya 30 000 000 255 area 0. Lalu ke network 40
baru ke network berapa ini? 16 ya, 16 dan 17. 172 16 16.0 area 0 dan ke 17. And write memory, aduh salah lagi. Kita close dulu aja. Nah, di sini ke router 8 sama ke router OSPF 1 networknya. Nah, kita lihat di sini router 8 ini terhubung ke 1 2 3 4 5 6 ya. Dia terhubung ke 6 network. 172 16 16.0. Lalu dari 16 ke 18 ya. Setelah itu ke network 23. Lalu ke network 13. Lalu ke network 15 dan network 11. And write memory. Oke, apa ini udah bisa? Show running config section OSPF. What OS. Nah, ini udah. Sudah ya. Kita coba apakah sudah berhasil. Sukses. Oke. Dari sini ke sini apakah berhasil? Sukses juga. Kita coba dari server di atas ke sini. Nah, sukses. Oke, lanjut ke router 9.2. Enable, configure terminal, terus ke router OSPF 1. Kemudian router ID 2229. Networknya. Nah, untuk router 9 ini terhubung ke network 12, 14, 13, 24, ya, 19 dan 20. Kita satu-satu aja dari network 12 terlebih dahulu. 72 16 12.0. Nah, lalu ke network 14, lalu network 13, lalu 24, lalu 19, lalu 20. Lalu N, write memory, kita cek. Show running config section OSPF. Nah, ini udah ada ya. Ke 12, 14, 13, 24, 19, dan 20. Saya set terlebih dahulu. Lalu lanjut ke router 10. And configure terminal router OSPF 1, router ID 22210. Networknya ke 172 16 17.0 000 255 area 0. Lalu ke 18, lalu ke 24, dan ke 22 ya. Nah, jadi router 10 ini terhubung ke 2, 3, 4 ya. 4 network. Oke. And write memory, kita coba cari show
running config section OSPF. Nah, udah. Lanjut ke 11. Salah. Kita lanjut ke router 12 dulu. Nah, router 12 ini sama seperti router 6. Jadi, kita cukup konfigurasi OSPF ke arah region 2 aja, jadi ke network 20 dan 21. Nah, untuk keluar ini nanti kita akan konfigurasi menggunakan BGP karena sudah beda jaringan. Nah, router OSPF 1, router ID 222.12, networknya 172.18.20.0.0.0.255 area 0. Kemudian yang satunya 21 and write memory. Oke. Yang ini apakah sudah? Kita cek dulu. Belum. Saya mau coba tes apakah sudah berhasil. Nah, sudah sukses ya. Dari server ke server sini, apakah berhasil? Fail. Kenapa ini fail? Nah, ini sudah sukses. Nah, di sini untuk router yang berada di satu region itu sudah bisa saling terhubung ya. Nah, itu udah sukses. Nah, di sini kita lanjut ke router 11 dulu. Tadi saya salah typo. Di sini router ID-nya 222.11. Networknya adalah di sini router 11 itu terhubung ke network 22 172.16.22.0. Kemudian ke 23, lalu ke 19, lalu ke 21. And write memory. Oke. Nah, di sini untuk router yang berada di region 2 itu sudah saya konfigurasi OSPF-nya. Jadi setiap server dan juga router pada bagian ini sudah dapat saling terhubung satu sama lain. Sukses ya. Tuh, sukses. Oke. Nah, untuk bagian sini ini masih belum bisa saling terhubung. Nah, fail karena kita belum konfigurasi OSPF-nya ya. Nah, kalau router yang berhubungan langsung ini kan satu network, jadi masih sukses. Kita coba konfigurasi OSPF-nya dari router 1.4 terlebih dahulu. Configure terminal. Lalu ke router OSPF 1. Router ID-nya 444.1. Lalu networknya yaitu, nah, untuk router 1.4 ini kan berhubungan langsung dengan router 6 pada region 2. Maka dari itu kita tidak perlu konfigurasi OSPF pada bagian sini. Nanti kita akan konfigurasi BGP. Jadi yang kita konfigurasikan OSPF-nya adalah ke network 1 dan 7 pada region 4 saja. 172.18 ya. 18 ya, benar, 18.1 area 0. Lalu ke 7 and write memory. Oke. Lanjut ke router 2. Nah, router 2 ini tadi belum kita konfigurasi
interface 0/2/0-nya. Jadi kita coba config dulu. Interface 0 gigabit ethernet 0/2/0. IP address 172.18.50.50.1. No shutdown. Oke. Kita catat dulu di sini router 2.4. Nah, di sini gigabit ethernet 0/2/0 172.18.50.1. Nah, di sini untuk itu ke interface 0/2/0, IP-nya 172.18.50.2 ya. No shutdown. Nah, udah terhubung. Lalu kita lanjut ke interface gigabit ethernet 0/0/0. IP-nya 172.18.51.1. No shutdown. Oke, lanjut ke sini. Itu interface gigabit ethernet 0/2/0. Interface gigabit ethernet 0/2/0, IP address 172.18.51.1. Sudah. Nah, itu tadi router 3.4. 0/2/0 172.18.51.1. Oke. Nah, di sini kita config lagi ke router OSPF1, router ID-nya 4442, networknya. Nah, kita lihat pada router 2 di region 4 ini terhubung ke 12345 network. Nah, kita config 172.18.1.0.0.0.255 area 0. Lanjut ke network 8, lalu ke 9, salah. Lalu ke 2 dan ke 50. And white memory kita cek show running config section OSPF. Nah, ini tadi ada salah config. Bentar, 1. Oh, ke network 8-nya belum, ini belum. Ini masih salah, jadi kita hapus terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke configure terminal, lalu router OSPF 1. Nah, di sini barulah kita hapus nih, no network yang kita pilih. Nah, lalu baru kita tambahin network yang tadi area 0 ya. And write memory kita cek lagi. Nah, ini udah ya. Pertama ke network 1, kemudian ke network 9, 2, 50, dan juga network 8. Kita lanjut ke network 3, ke router 3. Router OSPF 1, router ID-nya 444.3, networknya. Nah, di sini router 3 pada region 4 terhubung ke network 2 ya. 72.18.2.0.0.255 area 0. Lalu ke network 10. Network 10
lalu ke network 5, lalu ke network 3, lalu ke network 51. Nah, 2, 10, 5, 3, 51. Oke. And write memory. Kita cek show running config section OSPF. Nah, sudah. Itu 2, 3, 4, 5 ya, pas ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Networknya juga sama. Lanjut ke router 4. Kita lanjut. Untuk caranya itu sama, yaitu masuk ke mode router OSPF dulu. OSPF 1, kemudian masukkan router ID-nya 4444. Networknya, kita lihat nih router 4 ini terhubung ke network 7, 8, 10, 6, 14, dan 11. 172, 18, 7.0, 000, 255, area 0. Nah, lalu ke 8, lalu 10, lalu 6, lalu 14, lalu 11. And write memory. Oke. Kita cek. Nah, sudah 7, 8, 10, 6, 14, 11. Nah, sudah cukup. Lanjut ke network 5. Aduh, salah. Typo. Kita lanjut ke 6 dulu. Lalu ke router OSPF 1. Router ID 4446. Network 172.18, 3.0, 255, area 0. Lalu ke 4 ya. 4 and write memory. Untuk ke bagian sini juga kita perlu konfigurasi OSPF sekarang. Tapi di sini interface 52 dan 5 interface 0/1/0 dan 0/3/0 belum kita konfigurasi. Mungkin kita lanjut ke OSPF dulu ya di bagian sini. Lanjut ke router 5 tadi udah bisa belum ya? Belum. Lanjut ke router 7 dulu deh. Router OSPF 1, router ID 4447, networknya 172 18 16.0 000 255 area 0. Lalu ke network 17 and write memory. Ini udah bisa belum? Nah, udah bisa. Router OSPF 1, router ID 4445, networknya. Nah, kita lihat router 5 ini terhubung ke network 6, 9, 5, 4, 12, dan 15. Kita ketik 6, 6, lalu berapa lagi tadi? 6, 9 ya. 6, 9, 5,
5, lalu berapa ini? 4, 12, dan 15. And write memory show running config section OSPF. Nah, ini ke network 6, 9, 5, 4, 12, dan 15. Oke, mungkin kita coba terlebih dahulu ya. Kita testing. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, ini sudah sukses. Lanjut ke router 8. Router OSPF 1. Router ID 4448 network. Nah, kita lihat di sini router 8 ini terhubung ke network 16, 18, 20, 13, 15, dan 11. 172, 18, 16.0, 000, 255, area 0. Lalu ke network 18. Lalu ke network 20. Lalu ke network 13. Lalu ke network 15. Lalu ke network 11. And write memory show running config section OSPF. Nah, nih ke 16, terus 18, 20, 13, 15, dan 11. Lanjut, save dulu deh. Lanjut ke router 9.4. And configure terminal. Router OSPF 1, router ID 4449. Networknya, nah di sini router 9 terhubung ke network 13, 172, 18, 13, 0, 000, 255, area 0. Lalu ke network 14, kemudian 12, lalu ke 22, lalu ke 24, ke 24, lalu ke 21. And write memory, kita cek, show running config section OS ya 13, 14, 12, 22, 24, 21. Oke. Lanjut ke router 10. Sebentar, sepertinya laptop lowbat. Nah, lalu router OSPF 1, router ID 44410. Networknya ke 17, 18, 21, dan 19. Network 72, 18, 17, 0, 000, 255, area 0. 17, 18, 19, dan 21 ya. Buat memori. Nah, sudah.
Lanjut ke router 11 and configure terminal. Router OSPF 1, router ID 44411, networknya 172.18 19 ya, 18 19 0 255 area 0. Kemudian ke 20, lalu ke 24, lalu ke 23 and write memory. Oke. Lanjut ke router 12. Router OSPF 1, router ID 44412, network 172.18.22.0, 255 area 0. Kemudian 23 and write memory. Nah, seharusnya pada bagian sini juga kita konfigurasikan OSPF-nya. Jadi kita config dulu interface-nya ya. Ini interface 0, configure terminal, interface gigabit 0/1/0, IP address berapa tuh tadi? 52 ya. 172.18.52.1 ya. No shutdown. Oke, ini router 6.4 G010 172.18.52.1. Lanjut, kita langsung aja ke interface gigabit 0/0/3/0, IP address 172.18.53.1. No shutdown. Ini tadi 036. Oke, sekarang kita ke router NAT 3 and enable configure terminal interface gigabit ethernet 0/1/0, IP address 172.18.52.2 ya. No shutdown. Oke, udah berhasil. Lanjut ke sini. Interface gigabit ethernet 0/3/0, IP address 172.18.54.2 ya. Subnet masknya no shutdown. Oke. Lanjut ke sini, itu interface configure terminal, interface gigabit ethernet 0/3/0, IP address 172.18.54.1, 255 no shutdown. Oke. 12.4 gigabit 0/3/0 172.18.54 titik berapa tadi? 1. Lanjut ke interface gigabit ethernet 0/0/0, IP address
172.18.55.1 no shutdown 000 oke 000 172.18.55.1. Nah, di sini ke interface. Aduh, salah. Kita skip dulu kali ya. Nah, saya coba ke sini dulu. Kita tambahin OSPF ke arah luar. Exit, router, OSPF 1, router ID 4446, network 172.18.52.0 ya. 255 area 0. Kemudian ke network 53 no shutdown. Oh, salah. And write memory. Oke. Nah, di sini ke interface gigabit Ethernet 0/0/0 IP address 172.18.55.2. No shutdown. Oke. Lanjut di sini ke router OSPF 1, router ID 4412, network 172.18.54.0.000.255 area 0. Kemudian ke 55 no and write memory. Oke, kita coba kita tes dari sini ke router di ujung sini apakah berhasil. Nah, sudah sukses ya. Artinya konfigurasi OSPF pada router di region 2 dan region 4 itu telah berhasil. Tuh. Nah, untuk bagian router di sini itu dari router 2 belum bisa ke router di region 4, begitupun sebaliknya. Karena mereka masih berbeda network dan belum diperkenalkan dengan perangkat di luar networknya. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi BGP supaya router yang berada di network 2 dan network 4 ini bisa saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi. Nah, pertama pada router 6 kita masuk ke mode configure terminal, lalu masukin router BGP. Nah, di sini kita masukkan remote AS-nya adalah 2222. 2222. Tuh. Kemudian kita masukin networknya, yaitu sebentar, ini belum kita konfigurasi ini juga ya. Kita keluar dulu. Kita belum konfigurasi interface-nya ya, teman-teman. Jadi kita di sini bisa konfigurasi OSPF-nya dulu. Di sini saya kasih 1, 2, nah di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Oke, kita konfigurasi OSPF IP-nya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1/0. IP address 172.100.1.1 ya. No shutdown. Exit.
kita catat dulu itu ke 010 ya. Interface pada router 6. Nah, ini gigabit Ethernet 110.172.16.100.1.1. Lalu ke interface gigabit Ethernet 0/3/0, IP address-nya 172.100.2.1. No shutdown. Oke. Ke 3.1. 172.100.2.1. Lalu di sini enable configure terminal interface gigabit Ethernet berapa nih? 0/1/0 ya. IP address 172.100.1.2. No shutdown. Oke. Router 1.4. Di sini itu 010.172.100.1.2. Nah, oke, sudah lanjut ke interface gigabit Ethernet 0/3/0. IP address 172.100.3.2. No shutdown. Oke. Router 1.4 G0 30 172 100 3.1. Oke, kita lanjut ke sini. Enable configure terminal interface gigabit Ethernet 0/3/0. IP address 172.100.3.1.255.255.255.0. No shutdown. Oke, ada hidup. Ke 12.2. Oke, di sini G0 30 72 100 3.1. Lalu ke interface 020 interface gigabit Ethernet 0/2/0 IP address 172.100.4.1. No shutdown. Oke. Nah, lalu di sini enable configure terminal ke interface gigabit Ethernet 0/3/0 IP address 172.100.2.2. No shutdown. Typo guys. No shutdown. Oke, ini router 7.4. Di sini itu 030 172 100.2.2. Lalu ke interface gigabit Ethernet 0/1/0 IP address 172.100.4.2. No shutdown. Oke. 7.4 mana tadi? Ini dia. G010 172 100 4.2. Oh iya, yang ke bawah juga kita config ya guys. Oke teman-teman.
kita ke interface gigabit Ethernet 0/1, IP address-nya 172.106.1 aja ya. 1.255.255.255.0 shutdown. Ini pada router 7.4 gigabit 0/1 ya. 0/1 172.106.1. Lalu di sini interface gigabit Ethernet 0/0. IP address 172.105.1. No shutdown. Oke. Di router 12.2. Kedua 105.1. Lalu di sini oke. Interface gigabit Ethernet 0/0. IP address 172.105.2. No shutdown. Nah, oke. Lanjut ke interface interface 0/1. IP address 172.106.2. Nah, shutdown. Oke. Nah, sudah. Kita lanjut di sini konfigurasi OS BGP-nya ya. Nah, caranya adalah kita masukin AS-nya dulu, router BGP. Kita dari router 6 berarti AS-nya adalah 22222. Nah, lalu baru kita bisa masukin networknya itu ke arah 172.100.1.0 ya. 0, kemudian masnya plus 0 seperti ini, lalu ke arah 2 172.100.2.0. Nah, seperti ini. Kemudian masukin neckboard-nya. Nah, di sini neckboard-nya itu ke arah 1 berapa ini? 1.1. Oh, bukan, 1.2. 172.100.1.2. Kemudian masuk ke remote AS-nya itu 4444. Nah, seperti ini. Kemudian sama ke arah router 7 pada region 4 yaitu ke arah 2 ya. Networknya 2. Kemudian remote AS-nya adalah 45555. Kemudian redistribute OSPF 1 and write memory. Nah, kita cek apakah konfigurasi BGP pada router 6 di region 2 ini sudah berhasil. Nah, sudah ada ya. Jadi dia sudah ada konfigurasi BGP ke arah network 172.100.1 dan 172.100.2. Kemudian kita lanjut ke bagian router 12.2. Masuk ke router BGP. Nah, kita masukkan AS-nya. Lalu networknya adalah 172.100.3 ya, 3.0. Masnya 255.255.255.0. Kemudian dari 3, 4,
dan ke arah bawah itu 5. Lalu setelah itu baru neckboardnya. Kita akan masukin neckboardnya, yaitu tetangga ya. Jadi dari router 12 region 2 ini kan terhubung langsung ke router di router 1 pada region 4. Nah, kita lihat di sini itu networknya adalah 172.100.3.2 ya. Neckboardnya 172.100.100.3.2. Kemudian kita masukkan remote AS-nya. Di sini AS-nya adalah 4444. Nah, lanjut ke bagian yang terhubung ke router 7 pada region 4, yaitu 4.2, remote AS-nya adalah 4555. Nah, lalu yang ke arah bawah ini itu neckboard 172.100.5.2, remote AS-nya adalah 60.000. Nah, seperti ini. Kemudian redistribute OSPF 1 and write memory. Oke, kita cek show running config section BGP. Nah, ini udah ada ya. Oke, kita lanjut aja, ini di close dulu deh biar nggak lag. Saya save terlebih dahulu. Nah, lanjut ke router 1.4. Ini kayak tadi, sama seperti sebelumnya, yaitu kita masuk ke AS-nya dulu, AS dia yaitu 4444, baru kita masukin networknya. Nah, di sini networknya adalah 172.100.1.0 masnya. Kemudian ke arah bawah yaitu 3. Nah, lalu baru kita masukin neckboardnya. Neckboardnya 172.100.1.1 ya di sini IP-nya. Kemudian remote AS 22222. Oke. Lanjut ke arah bawah. Neckboard, neckboard 172.100.3.1. Remote AS-nya 23333. Oke. And redistribute OSPF BGP. Nah, bener dong. Redistribute OSPF 1 and write memory. Oke, kita cek show running config section BGP. Nah, ini udah ada. Kita lanjut ke router 7.4. Ke router BGP 1. Kemudian router exit. No, router BGP 1. Kita masuk ke router BGP. Ini AS-nya adalah 45555. Kemudian kita masukin networknya 172.100, kemudian 2.0, kemudian masnya, lalu ke arah 4 dan ke arah 6 ya. Baru kita masukin neckboardnya 172.100.4.1. Remote AS-nya adalah ini ya, 2333. Kemudian ke arah 2 neckboard 172.100.2.1. Remote AS-nya 22222. Kemudian ke arah bawah neckboard 172.100.6.2. 6.2.
Ya benar, 6.2 remote AS-nya 60.000. Kemudian redistribute OSPF 1 and flight memory. Nah, di sini saya sudah konfigurasi BGP-nya. Kita cek apakah sudah berhasil. Masih fail. Kenapa nih fail? Sepertinya masih proses ya. Kenapa nih? Kok? Kenapa fail ya? Seharusnya ini sudah sukses. Sepertinya ini kita harus menunggu terlebih dahulu. Ini benar. Kita cek lagi di sini. Ini juga udah benar. Keempat. Sudah. Lalu di sini kita cek show running config section BGP 3, 4, 2. Benar kok. Kemudian di sini show running config section BGP. Nah, ini juga udah sesuai. Kenapa ya? Harusnya ini sudah sukses sih. Sepertinya kita harus menunggu. Atau kenapa ya? Kalau begitu, untuk video BGP kali ini saya stop terlebih dahulu. Nanti akan saya lanjutkan kembali. Nah, untuk video ini sampai sini dulu konfigurasi BGP-nya. Jika nanti saya sudah menemukan jalan keluarnya, kenapa ini fail, nanti akan saya proseskan kembali. Saya perlihatkan prosesnya.